Oke, welcome to my channel again. Di kali ini kita akan menyaksikan video lanjutan dari video 1. Videonya di sini ya, sama linknya, yaitu video mengenai reaksi fotokimia lanjutan. Kan yang video sebelumnya itu kan reaksi fotokimia, reaksi fotosintesis. Nah, kali ini reaksi yang selanjutnya yaitu reaksi ozon. Oke, penasaran semua kan? Mari kita saksikan saja video kreatif dari mahasiswa kelas Kimia Fisika 2. Halo, saya Kalsum Galau. NIM saya 2018-78003. Materi kali ini tentang reaksi fotokimia. Salah satu contohnya dalam bentuk ozon. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu apa itu ozon, apa itu lapisan ozon, mekanisme pembentukan ozon, dan mengapa lapisan ozon penting. Apa itu ozon? Ozon adalah gas yang terdiri dari 3 atom oksigen yang terbentuk melalui reaksi fotokimia, sedangkan lapisan ozon adalah molekul ozon yang terkonsentrasi di bagian stratosfer. Lapisan tersebut menyelimuti bola dunia. Selanjutnya, ini merupakan mekanisme pembentukan ozon. Dapat kita lihat bahwa terdapat 4 mekanisme yang dapat menyebabkan ozon terbentuk di atmosfer. Lalu, mengapa lapisan ozon penting? Lapisan ozon berfungsi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Lapisan ozon bertindak sebagai filter untuk mencegah masuknya radiasi ultraviolet matahari yang berbahaya supaya tidak sampai ke permukaan bumi. Sebagai tambahan, di mana lapisan ozon itu berada, dapat kita lihat bahwa terdapat 5 tempat secara umum ozon itu berada, yaitu eksosfer, termosfer, mesosfer, dan lain-lain. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam Ibu, saat ini saya akan menjelaskan materi tentang reaksi fotokimia dalam pembentukan ozon. Ada 3 topik yang akan dibahas, yang pertama pengertian ozon, kemudian lapisan ozon, dan pembentukan ozon. Topik yang pertama, pengertian ozon. Apa itu ozon? Ozon adalah gas yang secara alami terdapat di atmosfer. Lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon. Pembentukan ozon. Bagaimana ozon dapat terbentuk? Ozon di muka bumi terbentuk oleh sinar ultraviolet yang menguraikan molekul O3 membentuk unsur oksigen. Proses ini disebut reaksi fotokimia atau reaksi yang disebabkan oleh sinar ultraviolet. Mekanisme pembentukan ozon. Sinar matahari memecah molekul oksigen menghasilkan 2 atom oksigen. Masing-masing atom oksigen tersebut bereaksi dengan sebuah molekul oksigen menghasilkan molekul ozon. Reaksi tersebut akan terjadi terus-menerus karena adanya keberadaan radiasi ultraviolet. Ini merupakan kinetika reaksi dari reaksi pembentukan ozon. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan, nama saya Jevario Muskita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi fotokimia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai fotokimia itu sendiri. Fotokimia adalah ilmu yang mempelajari reaksi-reaksi kimia yang diinduksi oleh sinar secara langsung maupun tidak langsung. Fotokimia ini sendiri memiliki 2 hukum dasar.
Hukum yang pertama dari Grotius dan Lepper, dan hukum kedua dari Starr dan Einstein. Setelah menjelaskan mengenai fotokimia itu sendiri, reaksi fotokimia itu adalah reaksi kimia yang disebabkan oleh cahaya atau radiasi ultraviolet. Contoh dari reaksi fotokimia itu sendiri adalah ozon. Oksigen di atmosfer yang lebih tinggi berbeda di atmosfer lebih rendah. Adanya pengaruh dari radiasi ionisasi dan lainnya oksigen terdapat dalam bentuk dalam molekul oksigen terioksidasi O2 dan ozon. Yang di bawah ini merupakan contoh reaksi dari ozon. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh reaksi fotokimia. Sebelum masuk pada contoh reaksi, kita tahu bahwa fotokimia itu berkaitan dengan proses energi oleh cahaya karena adanya suatu reaksi kimia. Nah, sehingga dikatakan bahwa cahaya tersebut memiliki peranan penting. Lanjut saja ke hubungan reaksi kimia dengan cahaya. Ada 2 poin. Pada poin pertama, jika seberkas cahaya dapat diekspos terhadap bahan kimia tertentu, dapat menyebabkan reaksi kimia. Begitupun dengan sebaliknya, jika reaksi kimia yang spesifik dia memiliki pancaran tertentu, akan menyebabkan cahaya. Contoh reaksinya, di sini saya mengambil salah satu contoh reaksi kimia ozon di atmosfer. Pada lapisan ozon ini merupakan lapisan yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang berada di eksosfer. Banyak reaksi kimia yang memicu perusakan ozon di atmosfer. Akan tetapi, di stratosfer reaksi utama penyebab terbentuknya molekul ozon adalah akibat reaksi fotolisis oleh sinar ultraviolet dengan panjang gelombang atau kita kenal dengan lambda di bawah 250 nanometer yang dapat memutus ikatan O2 seperti reaksi berikut ini. Kita lihat contoh reaksinya. O2 tambah Hv menghasilkan O tambah O dengan panjang gelombang kurang lebih atau sama dengan 250 nanometer. Dengan Hv mempresentasikan energi foton dengan frekuensi V dan panjang gelombang sehingga atom O yang terbentuk bereaksi cepat dengan molekul O2 untuk membentuk O3. Oke, di sini sudah tertera struktur ozon O3. Struktur ozon sendiri adalah O3 di mana dia memiliki 3 atom oksigen yang terikat pada masing-masing O. Mungkin itu saja salah satu contoh reaksi yang bisa saya berikan. Sampai jumpa. Selamat pagi Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi fotokimia. Dapat dilihat di sini bahwa kita tahu bahwa fotokimia atau energi cahaya itu adalah salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh cahaya. Nah, energi tersebut bisa berbentuk kalor, listrik, ataupun energi dalam bentuk emisi cahaya atau radioaktif. Ini hanya merupakan 3 bentuk atom form daripada cahaya. Cahaya tersebut di dalam ilmu kimia memiliki peran yang sangat penting. Nah, di sini adalah hubungan reaksi kimia dengan cahaya. Jadi cahaya dapat menyebabkan reaksi kimia atau sebaliknya reaksi kimia dapat memancarkan cahaya. Jika berkas cahaya diekspos terhadap bahan kimia tertentu, maka akan terjadi reaksi kimia. Atau sebaliknya, jika reaksi kimia spesifik ia memiliki pancaran energi tertentu, maka dari itu disebut emisi cahaya. Nah, di sini luminescence sendiri terbagi atas 2. Yang pertama, chemiluminescence di mana melibatkan senyawa-senyawa kimia. Contoh pH tambah O2 tambah H2O menghasilkan P4H10 tambah H.
menghasilkan cahaya hijau, atau luminescence yang disebabkan oleh beberapa mikroorganisme. Dapat dilihat sini seperti jamur, ikan, dan kunang-kunang. Ini adalah beberapa istilah yang bisa diambil dalam foton. Ya, di sini ada energi foton. Nah, energi foton di sini dapat dirumuskan E sama dengan HV sama dengan HC per lambda, di mana H adalah Planck constant, C adalah kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombang. Nah, di mana mempelajari fotokimia prinsip ekivalensi Einstein. Nah, di sini prinsip ekivalensi Einstein, di mana untuk 1 mol foton dirumuskan E sama dengan NhCV. N adalah bilangan Avogadro bernilai 6,02 kali 10 pangkat 32. Nah, di sini saya menjelaskan tentang manfaat fotokimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pembentukan ozon di atmosfer dan fotosintesis. Nah, di sini saya menjelaskan tentang lapisan ozon. Nah, dapat dilihat sini lapisan ozon tersebut adalah lapisan yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang berada di eksosfer. Nah, struktur foton itu sendiri adalah O3. Nah, dapat dilihat sini adalah strukturnya O3, di mana dia memiliki 3 atom oksigen yang terikat pada masing-masing O3. Di mana mekanisme pembentukannya dapat dilihat di sini, dimulai dari penyerapan cahaya bentuk radikal oksigen sampai dengan bentuk O2, di mana kinetika reaksi pembentukan ozon. Nah, dapat dilihat kinetika pembentukan reaksi ozon di sini sebagai berikut. Dan dari kinetika reaksi pembentukan ozon itu dapat menghitung rekonsentrasi dari O3 yang terbentuk sehingga kita dapat memahami bagaimana ozon ini dapat terbentuk. Reaksi fotokimia. Perlu diketahui fotokimia atau foto yang artinya cahaya dan kimia adalah reaksi kimia. Jadi fotokimia adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara atom atau molekul dengan cahaya atau radiasi elektromagnetik. Prinsipnya, fotokimia adalah reaksi kimia yang disebabkan oleh cahaya atau radiasi elektromagnetik, di mana foton yang masuk akan diserap oleh molekul bereaksi menghasilkan molekul tereksitasi atau molekul radikal bebas. Kemudian selanjutnya molekul radikal bebas akan bereaksi lagi. Sebagai contoh, di sini natrium dalam keadaan dasar, kemudian diberi foton dengan panjang gelombang 589 nanometer, kemudian tereksitasi. Energi eksitasinya itu dinyatakan dalam persamaan Planck, di mana energi sama dengan tetapan Planck dikali dengan frekuensi. Sebagai catatan, satu foton hanya diserap. Jadi satu partikel hanya menyerap satu foton untuk terjadinya suatu reaksi fotokimia. Sebagai contoh, reaksi fotokimia di alam itu adalah pembentukan lapisan ozon di atmosfer. O2 kemudian bereaksi dengan foton menghasilkan 2 molekul O radikal. Kemudian O radikal bereaksi lagi dengan O2 dan molekul lain menghasilkan O3 dan molekul lain. Jadi molekul lain ini seperti nitrogen, karbon, hidrogen, dan lainnya di atmosfer. Kemudian O3 bereaksi dengan foton lagi menghasilkan O radikal ditambah dengan O2. Kemudian O radikal bereaksi dengan O3 menghasilkan 2O2. Oke guys, sebelum kita masuk pada salah satu contoh reaksi fotokimia,
Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu reaksi fotokimia. Reaksi fotokimia adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di atmosfer sebagai akibat dari penyerapan foton cahaya oleh molekul-molekul. Energi dari suatu foton cahaya dihitung dengan rumus E sama dengan H kali V. H adalah konstan dan V adalah frekuensi gelombang cahaya yang nilainya berbanding terbalik dengan panjang gelombang cahaya. Ultraviolet mempunyai frekuensi lebih tinggi daripada visible light sehingga lebih energetik dan mempunyai kemampuan lebih besar untuk memecahkan ikatan kimia dalam molekul-molekul yang menyerap cahaya ini. Salah satu reaksi fotokimia adalah dalam atmosfer yang menghasilkan ozon. Yang harus kita tahu, atmosfer terdiri dari 8,1% volume nitrogen, 21,0% oksigen, 0,9% argon, 0,03% CO2, dan biasanya 1-3% uap air. Nah, bisa dilihat gas-gas lain pada konsentrasi kurang dari 0,002%. Nah, ini adalah gambaran reaksi fotokimia dalam atmosfer yang menghasilkan ozon. Lebih lengkapnya bisa lihat penjelasan berikut ini. Reaksi fotokimia. Reaksi fotokimia adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di atmosfer sebagai akibat dari penyerapan foton cahaya oleh molekul-molekul. Proses penyerapan energi bebas radiasi ultraviolet oleh molekul di udara dapat mengakibatkan terjadinya reaksi-reaksi fotokimia. NO2 merupakan salah satu molekul yang aktif secara fotokimia dan sangat penting dalam proses pembentukan smog. Molekul NO2 ini mampu menyerap energi ultraviolet menjadi molekul excited secara elektronik. Macam-macam reaksi fotokimia seperti di atmosfer, contohnya oksigen. Reaksi umum dari perubahan oksigen dalam atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Siklus oksigen sangat penting dalam kimia atmosfer, dalam perubahan atau transformasi geokimia, dan proses-proses kehidupan. Oksigen dalam troposfer perannya sangat penting pada proses-proses yang terjadi di permukaan bumi. Oksigen atmosfer mengambil bagian dalam reaksi yang menghasilkan energi, seperti pada pembakaran bahan bakar fosil. CH4 tambah O2O 2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Oksigen atmosfer digunakan oleh organisme aerobik dalam proses degradasi bahan organik. Proses-proses oksidasi oleh udara membutuhkan oksigen atmosfer seperti 4FeO tambah O2 menghasilkan 2Fe2O3. Oksigen memasuki udara melalui reaksi fotosintesis tanaman. CO2 tambah H2O tambah Hv menghasilkan CH2O tambah O2. Semua oksigen dalam bentuk molekul yang sekarang ada dalam atmosfer bermula dari kegiatan fotosintesis oleh organisme yang memperlihatkan pentingnya fotosintesis dalam keseimbangan oksigen dalam atmosfer. Artinya, meskipun pembakaran dari bahan bakar fosil membutuhkan banyak oksigen, hal ini tidak membayangkan kontinuitas oksigen dalam atmosfer. Oksigen di atmosfer yang lebih tinggi berbeda dengan di atmosfer yang lebih rendah karena adanya pengaruh dari radiasi ionisasi. Dalam daerah ini, oksigen terdapat dalam bentuk oksigen atom O, molekul oksigen tereksitasi, dan ozon. Karena kurang dari 10%, oksigen dalam bentuk O2 terdapat dalam atmosfer pada altitude kurang lebih 400 km. Atom oksigen dalam keadaan ground state biasanya dinyatakan sebagai O. Adapun atom-atom oksigen yang elektronnya tereksitasi dinyatakan sebagai O. Spesies ini dihasilkan dari reaksi fotosintesis ozon pada panjang gelombang di bawah 308 mm. O3 tambah Hv menghasilkan O tereksitasi tambah O2 atau O tambah O tambah O menghasilkan O2 tambah O tereksitasi. Atom oksigen tereksitasi memancarkan cahaya tampak pada panjang gelombang 636 mm, 630 mm, dan 558 mm. Hal ini juga merupakan penyebab dari suatu fenomena yang dikenal dengan air glow. Ion-ion oksigen O+ dapat dihasilkan bila atom-atom oksigen terkena radiasi ultraviolet. O tambah Hv menghasilkan O+ tambah E. Ion oksigen yang bermuatan positif ini merupakan ion positif yang utama yang terdapat di beberapa bagian ionosfer. Ion ini selanjutnya akan bereaksi lebih lanjut membentuk ion-ion positif penting lainnya.
O plus tambah O2C, O2 plus tambah O. O plus tambah N2 menghasilkan NO plus tambah N. Di bagian tengah, ionosfer spesies O2 plus dihasilkan oleh oksidasi radiasi ultraviolet pada panjang gelombang 17-103 mm. Reaksi ini juga dapat terjadi dengan adanya sinar X berenergi rendah. Reaksi di bawah ini, N2 plus tambah O2 plus menghasilkan N2 tambah O2 plus, juga menghasilkan O2 plus di bagian tengah ionosfer. Saya Zulfia akan menjelaskan tentang contoh reaksi fotokimia. Nah, apa itu reaksi fotokimia? Reaksi fotokimia adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di atmosfer sebagai akibat dari penyerapan foton cahaya oleh molekul-molekul. Penyerapan energi bebas radiasi ultraviolet oleh molekul di udara dapat mengakibatkan terjadinya reaksi-reaksi fotokimia. Nah, nitrogen dioksida atau NO2 merupakan jenis senyawa kimia yang secara fotokimia paling efektif dalam atmosfer tercemar dan merupakan komponen utama dalam proses pembentukan kabut. Suatu spesies seperti NO2 dapat mengabsorpsi cahaya dari energi ultraviolet dalam suatu reaksi yang menghasilkan suatu molekul dengan sebuah elektron tereksitasi yang dinyatakan dengan tanda bintang. Nah, ini reaksinya NO2 ditambah energi ultraviolet menghasilkan NO2 tereksitasi. Molekul-molekul dengan elektron tereksitasi adalah salah satu dari 3 jenis spesies yang relatif dan tidak stabil, yang jumlahnya sangat banyak di atmosfer dan banyak berperan dalam proses-proses kimia atmosfer. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Alirdo Arif Maja dengan NIM 2018-78020. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari reaksi fotokimia. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa itu fotokimia? Fotokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari interaksi antara atom, molekul kecil, dan cahaya. Kemudian, apa itu reaksi fotokimia? Yaitu suatu reaksi kimia yang disebabkan oleh cahaya atau radiasi gelombang elektromagnetik. Dalam hal ini, sinar ultraviolet atau UV. Foton yang masuk diserap oleh molekul bereaksi menghasilkan molekul tereksitasi atau radikal bebas. Langsung saja kita masuk ke contoh reaksi fotokimia, yaitu reaksi-reaksi terhadap nitrogen. Umumnya reaksi fotokimia terjadi pada atmosfer. Itu pada ketinggian di atas 100 km, reaksi fotokimia dapat menghasilkan atom nitrogen. Reaksinya sebagai berikut, yaitu N2 dalam keadaan tereksitasi menghasilkan 2 atom nitrogen. Kemudian, reaksi fotokimia pada nitrogen. Terdapat beberapa proses dari reaksi fotokimia, diantaranya yaitu proses ionisasi. Nah, pada region di ionosfer terjadi reaksi fotokimia. Reaksinya yaitu sebagai berikut. N2 dalam keadaan tereksitasi menghasilkan ion N2+ dan elektron. Kemudian pada D region di ionosfer dengan ketinggian 50-85 km, NO+ dihasilkan dari reaksi ionisasi. Reaksinya yaitu sebagai berikut. NO dalam keadaan tereksitasi menghasilkan ion NO+ dan elektron. Jadi disebut reaksi ionisasi atau proses ionisasi karena terbentuknya ion pada produk. Kemudian reaksi disosiasi, yaitu reaksi pembentukan smog fotokimia. Reaksinya sebagai berikut, yakni NO2 dalam keadaan tereksitasi menghasilkan produk NO dan oksigen. Baik, mungkin hal ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang salah satu reaksi fotokimia yang terjadi di atmosfer. Sebelum saya membahas reaksinya,
terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu reaksi fotokimia di atmosfer. Jadi reaksi fotokimia adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di atmosfer sebagai akibat dari penyerapan foton cahaya oleh molekul-molekul. Reaksi-reaksi fotokimia meskipun pada keadaan tanpa katalis dapat berlangsung pada suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan reaksi lainnya. Beberapa reaksi fotokimia yang dipengaruhi radiasi matahari memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan sifat dan batasan perjalanan zat-zat kimia dalam atmosfer. Penyerapan energi bebas radiasi ultraviolet oleh molekul di udara dapat mengakibatkan terjadinya reaksi-reaksi fotokimia. Nah, reaksi yang akan saya bahas yaitu reaksi pembentukan kabut. Nitrogen dioksida atau NO2 merupakan jenis senyawa kimia secara fotokimia yang paling efektif dalam atmosfer tercemar dan merupakan komponen utama dalam proses pembentukan kabut. Suatu spesies seperti NO2 dapat mengabsorpsi cahaya dari energi hanyu dalam suatu reaksi yang menghasilkan suatu molekul dengan sebuah elektron tereksitasi yang dinyatakan dengan tanda start. Nah, reaksinya seperti yang demikian, di mana NO2 mengalami penyerapan cahaya menghasilkan NO2 tereksitasi. Molekul-molekul dengan elektron tereksitasi adalah salah satu dari 3 jenis spesies yang relatif reaktif dan tidak stabil, yang jumlahnya sangat banyak di atmosfer dan banyak berperan dalam proses-proses kimia atmosfer. 2 jenis lainnya adalah atom-atom atau fragmen-fragmen molekuler dengan elektron tidak berpasangan yang disebut radikal bebas, dan atom-atom terionisasi atau fragmen-fragmen molekuler. Sekian materi yang saya bahas. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fedra Wishyatwatanasi. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu contoh reaksi pada fotokimia. Reaksi fotokimia. Reaksi fotokimia adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di atmosfer sebagai akibat dari penyerapan foton cahaya oleh molekul-molekul. Reaksi-reaksi fotokimia, meskipun pada keadaan tanpa katalis, dapat berlangsung pada suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan reaksi lainnya. Reaksi fotokimia yang saya ambil yaitu reaksi fotokimia di atmosfer, yaitu reaksi NO2 atau nitrogen dioksida. Ini adalah reaksinya, yaitu NO2 ditambah hanyu menghasilkan NO2 bintang. NO2 adalah nitrogen dioksida, ditambah hanyu adalah hukum Planck, di mana H adalah tetapan Planck yang bernilai 6,626 kali 10 pangkat minus 34 Joule kali second, dan V adalah frekuensi. Sedangkan NO2 bintang adalah nitrogen dioksida yang tereksitasi. Nitrogen dioksida atau NO2 merupakan jenis senyawa kimia yang secara fotokimia paling efektif. Suatu spesies seperti NO2 dapat mengabsorpsi cahaya dari energi hanyu dalam suatu reaksi yang menghasilkan suatu molekul dengan sebuah elektron tereksitasi yang dinyatakan dengan tanda bintang, seperti pada hasil reaksinya. Kemudian, molekul-molekul dengan elektron yang tereksitasi adalah salah satu dari 3 jenis spesies yang relatif dan tidak stabil, yang jumlahnya sangat banyak, dan berperan dalam proses kimia di atmosfer. Sedangkan 2 jenis lainnya adalah atom-atom atau fragmen-fragmen molekuler dengan elektron yang tidak berpasangan, yang disebut radikal bebas, dan atom-atom terionisasi atau fragmen-fragmen molekuler. Ya, demikian penjelasan saya tentang reaksi fotokimia. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lea Sanawain, NIM 2018-78012. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah Kimia
Fisika 2. Di sini saya mengambil reaksi fotokimia dalam atmosfer. Reaksi ini terbagi atas dua, yaitu reaksi oksigen atmosfer dan reaksi nitrogen atmosfer. Yang pertama saya akan membahas reaksi oksigen atmosfer. Di sini reaksi yang menghasilkan energi seperti pada pembakaran bahan bakar fosil itu CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2. Proses-proses oksidasi oleh udara membutuhkan oksigen atmosfer seperti 4VO tambah O2 menghasilkan 2V2O3. Oksigen memasuki udara melalui reaksi fotosintesis tanaman, yaitu CO2 tambah H2O tambah HV menghasilkan CH2O tambah O2 gas. Yang kedua, reaksi nitrogen. Nitrogen merupakan salah satu pengukur atmosfer dengan kandungan yang paling tinggi. Atom nitrogen dihasilkan oleh reaksi fotokimia, yaitu N2 tambah HV menghasilkan N tambah N. Reaksi-reaksi lainnya yang dapat menghasilkan nitrogen monoatom adalah NO2 plus tambah O menghasilkan NO plus tambah N. Yang kedua, NO plus tambah E menghasilkan N tambah O. Yang ketiga, O plus tambah N2 menghasilkan NO plus tambah N. Reaksi yang dihasilkan dari radiasi ionisasi itu NO plus tambah HV menghasilkan NO plus tambah E. Sinar kosmik galaktik melalui reaksi itu dengan reaksinya N2 tambah HV menghasilkan N2 plus tambah E minus. Sebagai contoh, NO2 mudah terdisosiasi secara fotokimia menjadi NO dan oksigen atomik yang reaktif dengan reaksinya NO2 tambah HV sama dengan menghasilkan NO tambah O. Reaksi tersebut merupakan proses fotokimia primer penting yang menyangkut pembentukan kabut. Bahan kimia atmosfer yang berupa gas dapat dikelompokkan terbagi atas 10 bagian, yaitu yang pertama oksidan anorganik dengan unsur CO, CO2, NO2, SO2. Yang kedua oksidan oksidator dengan unsur O3, H2O2, gugus OH-, gugus HO2, gugus ROO- dan NO3. Yang ketiga reduktan reduktor itu COSO2 H2S. Yang keempat organik, yaitu terbagi atas ini reduktan CH4, alkana, alkena, aril. Yang kelima organik, yaitu oksidan karbonil nitrat organik. Yang keenam senyawa fotokimia aktif, yang itu NO2 aldehid. Yang ketujuh asam itu H2SO4, 8 basa NH3. Yang kesembilan garam NH4HCO4. Yang ke-10 senyawa reaktif yang tidak stabil itu NO2 excited dan gugus OH-. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang reaksi fotokimia antara hidrogen dan klorin. Contoh spektakuler dari reaksi fotokimia di laboratorium adalah reaksi antara klorin dan hidrogen. Reaksinya sebagai berikut, yaitu ketika hidrogen dicampur dengan klorida, jika ditambahkan dengan sinar atau disinari dengan sinar, maka akan menghasilkan 2 asam klorida. Tidak ada reaksi yang terjadi ketika gas bercampur dalam keadaan gelap, tetapi ketika terkena sinar matahari atau senter, campuran berlangsung secara eksplosif. Hal ini disebabkan karena reaksi fotokimia adalah suatu reaksi kimia yang melibatkan interaksi suatu atom atau molekul kecil dengan cahaya atau energi elektromagnetik. Berikut ini adalah mekanisme reaksinya.
Campuran bereaksi secara eksplosif, artinya campuran dari senyawa ini sangat rentan atau mudah meledak. Nah, ini ketika sinar terkena, maka ikatan antara hidrogen dan klorin akan putus sehingga akan terbentuk dua molekul HCl. Nah, sekian dari saya dan terima kasih.